Halo Sobat Trader di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel For Excited, channel yang akan memberikan Anda referensi, analisa mingguan dan juga harian. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kawan-kawan semua, dan semoga di tahun ini diberi kelancaran atas segala urusan. Amin. Nah, hari ini kami akan membahas analisa mingguan untuk pasangan XAU USD, terutama untuk minggu ini yang merupakan minggu pertama tahun 2023. Tepatnya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Nah, bagaimana tahun 2023 ini? Apakah harga masih akan merangkak naik atau turun? Apakah di minggu pertama ini akan ada lagi pergerakan yang mengagetkan? Nah, kami sudah mempersiapkan beberapa review dan juga analisa mingguan dan juga harian, dan tentu saja kami sudah menarik garis-garis Fibonacci sebagai referensi dari analisa yang telah kami persiapkan. Bagi teman-teman yang belum familiar, apa itu Fibonacci retracement, Fibonacci expansion, time zone maupun fan, silakan untuk mengecek video kami yang lain. Atau seperti yang tertera pada informasi di pojok kanan atas video ini, bisa diklik untuk tutorial cara menggambar dan memahami garis-garis Fibonacci yang digunakan. Oke, di sini kami sudah menyiapkan 4 frame untuk pair XAU USD. 4 frame ini seperti biasa adalah frame bulanan, frame mingguan, frame harian, dan juga frame 4 jam. Nah, pada frame bulanan ini jika kita lihat, sepertinya kalau misalnya saya delete Fibonacci retracement, seperti yang kita lihat bahwa pada bulan Desember harga telah menyentuh garis resisten kuat pada level bulanan. Dari mana kita bisa mengecek bahwa ini level resisten yang kuat? Kita bisa lihat ada beberapa kali harga telah menyentuh di garis ini, tapi kemudian gagal. Sama seperti bulan kemarin, Desember, bahwa harga setelah menyentuh 1833 ini kemudian dia turun, meskipun turunnya tidak banyak. Lalu pada level bulanan, apakah ini indikasi bahwa akan turun? Belum tentu, karena kalau kita lihat sebelumnya, saya telah menyebutkan, kalau kawan-kawan melihat pada video saya sebelumnya, saya menyebutkan untuk hati-hati karena terbentuknya candle yang berbentuk seperti ini. Ini kalau kita lihat sama ya patternnya dengan yang ini adalah sinyal pembalikan arah, dan saya menyebutkan kemungkinan dalam 2 atau 3 bulan setelah candle ini pergerakan akan naik, karena memang candle ini memicu adanya pergerakan naik seperti itu. Nah, kembali pada pertanyaan apakah pada level bulanan akan naik atau turun, lagi-lagi hanya ketika harga bergerak naik melewati batas resisten ini, maka ada kemungkinan bahwa harga akan menuju resisten berikutnya. Berapa resisten berikutnya nanti mungkin kita bisa bahas. Tapi jika gagal, maka dia akan mengetes kembali support terdekat, yaitu sekitar pada angka 1794. Kemudian pada level weekly. Oke, penutupan minggu ditutup dengan candle yang lumayan penuh untuk badan candlenya. Kita bisa lihat di sini bahwa candle yang terjadi pada minggu lalu itu meninggalkan area tes yang terjadi sebelumnya. Ini kalau misalnya dilihat, kawan-kawan lihat semua, banyaknya pembentukan ekor menunjukkan adanya kegiatan testing seperti itu. Nah, kemudian pada minggu kemarin dia sudah meninggalkan level testing tersebut, namun hanya terhenti pada level resisten bulanan. Karena lagi-lagi level bulanan kalau dibanding dengan mingguan, tentu saja level bulanan ini jauh lebih sulit untuk ditembus. Nah, kemudian di yang berikutnya ada di frame harian. Kalau di frame harian bagaimana? Di frame harian
seperti biasa saya menggunakan Fibonacci Fan di sini ya. Fibonacci Fan. Pertama kawan-kawan bisa men-switch menjadi line chart, kemudian ditarik untuk bearish lainnya dan juga bullish lainnya. Jadi kita bisa tahu pada bearish line, pada bearish trend lainnya itu harganya candlestick ini sudah sampai mana, kemudian pada bullish trend candlenya juga di mana letaknya. Oke, kalau dari sini sudah kelihatan sebenarnya bahwa kalau misalnya kita menuju pada bearish trend yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya, itu menunjukkan adanya pelemahan pada pada bearish atau penurunan, tren penurunan. Ini ditunjukkan dengan adanya candle yang bergerak melewati garis 61.8. Sedangkan pada kondisi bullish ini masih cenderung menjadi tren yang kuat, yaitu masih berada pada level antara 23.6 dan 38.2. Nah, kembali ke candlestick. Ini kalau kita lihat, yang saya garis di sini adalah level resisten bulanan. Nah, saya bisa memberikan saran bahwa ketika nanti mencapai di sekitar area ini yang saya beri garis segitiga ini kawan-kawan perlu hati-hati. Kenapa? Karena lagi-lagi ketika memang nanti berhasil lagi dia untuk melewati resisten bulanan, maka masih ada garis resisten ini nanti angkanya tergantung ya di hari keberapa dia akan menyentuh, tetapi sepertinya dia mungkin lama-lama akan menyentuh sedikit menyentuh di angka di atas 1833 sebelum akhirnya turun kembali atau testing pada area support, mendekati area supportnya lagi. Jadi perlu diperhatikan untuk area segitiga ini kalau misalnya terjadi pada besok, otomatis sekitar 1833 sampai dengan 1844. Ini hati-hati jika bertrading di sini. Nanti kemudian kalau hari setelahnya, misalnya hari Jumat, tanggal berapa itu ya, tanggal 6, mungkin nanti bisa dilihat lagi ya di sini. Nah, ini sekitar di sini. Nah, mungkin nanti, tapi perlu hati-hati. Mungkin di peak-nya atau range tertingginya mungkin akan di sekitar sini. Seperti yang sudah diprediksi oleh Fibonacci Fan baik dari tren bullish maupun tren bearish. Oke, kemudian lanjut di time frame 4 jam. Time frame 4 jam seperti biasa saya akan menggunakan Fibonacci retracement dan juga Fibonacci expansion. Nah, untuk Fibonacci retracement saya tarik dari garis ini sampai dengan ke yang tertinggi, yang terlihat di Fibonacci di time frame 4 jam. Yang ini masih sama, ini adalah level tertinggi yang juga menjadi resisten pada time frame bulanan. Nah, kemudian setelah Fibonacci retracement, saya akan menarik garis Fibonacci expansion. Nah, caranya kalau saya ingin mencari low-nya di mana, saya tarik dari yang tertinggi kedua, kemudian saya letakkan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir saya letakkan di paling terakhir. Ini adalah level low-nya. Level low-nya. Jadi mungkin ketika nanti harga dia turun, dia akan sedikit ada retracement di area 61.8. Kalau dia tembus, kemungkinan harga akan bergerak turun sampai level 100. Nah, kemudian bagaimana dengan level yang high-nya? Level high-nya saya dari yang nomor 2 rendah. Kemudian saya seperti ini. Nah, oh ya, ini kawan-kawan saya menggunakan indikator zigzag ya. Kalian teman-teman bisa cek kembali video saya bagaimana cara aplikasi indikator zigzag. Nah, di sini
Juga sedikit dikonfirmasi oleh expansion bahwa area 1833 ini kemungkinan menjadi area support, resisten yang kuat. Jadi kawan-kawan harus berhati-hati lagi. Nah, saya rasa untuk di level 4 jam kita juga bisa melihat ya terbentuknya garis di sini menunjukkan level resisten bulanan yang sangat kuat. Namun jika turun itu juga tidak mudah. Jadi ketika nanti turun akan banyak sekali garis yang harus dilalui. Sehingga kalau turun pun tidak mudah, kalau naik pun juga tidak mudah. Nah, kemudian apakah trennya naik atau turun? Nah, tren untuk minggu ini menurut analisa saya yang akan terjadi adalah candle kemungkinan akan bermain pada area resisten untuk memastikan bullish continuity. Karena kalau kita kembali ke time frame yang bulanan, kemudian kita tarik garis Fibonacci retracement seperti ini. Nah, ini kalau kawan-kawan sudah mempelajari tentang Fibonacci retracement, ketika kita menarik garis, karena trennya ini turun, kita menarik garis bearish, kemudian harga terpental kembali, biasanya kalau mendekati 50.0, dia akan menolak. Dalam arti dia akan ada reaksi, kemudian dia akan turun lagi. Seperti itu. Nah, tapi juga turunnya sampai mana? Apakah akan turun kemudian turun terus? Nah, ini ada dua nanti. Hanya jika dia berhasil menembus 1833 ini dan garis 50.0 ini, maka long term dia akan naik. Dalam arti yang kemarin ini double top-nya gagal gitu. Tapi kalau memang dia nanti di sini sifatnya hanya testing, kemudian dia melewati titik 38.2 turun terus, nah itu bisa menjadi sinyal bahwa itu continuity untuk bearish pada level time frame yang lebih besar. Dalam arti ekspektasinya ketika ini gagal, kemudian dia turun, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa analisanya setahun pada tahun 2023 ini kemungkinan akan turun. Tapi lagi-lagi tergantung dengan berita ya. Nah, ini gambaran besarnya. Nah, tapi bagaimana untuk yang minggu ini? Minggu ini tentu saja kalau kita lihat kembali dari yang weekly, kemudian di sini ya, ini nanti akan susah ketika naik lagi. Mungkin kalaupun dia bisa naik, ini akan ada ya sekitar 4.000 pip setelahnya juga masih ada resisten lagi. Nah, kemudian kalau misalnya di sini juga mungkin dia akan terpentok-pentok ya dengan garis yang ini gitu. Kalau tidak ada berita yang sangat bagus, mungkin dia akan terus dia melakukan koreksi yang merangkak ke atas sampai akhirnya dia mungkin ya ada berita atau sesuatu hal yang lain, kemudian nanti bisa turun. Seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan perlu hati-hati sekali lagi untuk minggu ini tetap lakukan manajemen untuk dua arah, jadi buy atau sell. Namun saya sarankan untuk awal hindari bertransaksi pada saat berita besar. Itu sangat beresiko sekali. Karena kita saat ini memang sedang menentukan arah ya, apakah dia akan retrace atau dia akan melanjutkan naik ke atas sehingga menggagalkan double top pada time frame yang lebih besar. Lalu kapan harus buy atau sell? Nah, untuk momen yang tepat kapan harus buy dan sell, kawan-kawan dapat melihat analisa harian yang kami berikan setiap hari. Video analisa harian kami sekarang disertai dengan teknik menggambar garis-garis yang kami bentuk dan juga penataan rencana buy dan sell yang kami sarankan. Lagi-lagi karena untuk momen yang tepat kapan kita harus melakukan transaksi itu sangat tergantung dari frame yang lebih kecil, yaitu frame 1 jam. Dan frame ini hanya efektif ketika kita menganalisa harian. Seperti ini. Perlu diingat bahwa pada level analisa mingguan ini,
Jadikan sebagai acuan pergerakan tren dan level-level resikonya saja. Dan jadikan referensi untuk disandingkan dengan analisa yang telah Anda buat sendiri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dengan keluarga, dan sampai jumpa.